Informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 serta pencairan gaji di bulan Maret 2025. Dan bocoran terbaru dari BKN soal reformasi pensiun PNS. Bagaimana dengan reformasi sistem pensiun? Berikut informasi selengkapnya pada hari ini di Kamis 13 Februari 2025. Kita masuk ke informasi pertama terkait dengan pencairan gaji pensiunan PNS di bulan Maret 2025 dan berapakah nominalnya di bulan Maret 2025. Apakah sudah ada kenaikan atau belum? Menurut rencana gaji pensiunan PNS mulai Maret 2025 tidak dibayarkan PT Taspen lagi, tapi langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam hal ini, Sri Mulyani menugaskan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggantikan Taspen mencairkan gaji bulanan pensiunan PNS di tahun 2025. Apakah ini akan terhitung mulai bulan Maret 2025? Karena, sebagaimana kita ketahui bersama, terhitung awal Maret 2025, pensiunan PNS seluruh Indonesia akan menerima gaji langsung dari Sri Mulyani. Apakah sudah berlaku? Karena sebelumnya, berita terbaru Menteri Keuangan akan mengambil alih pembayaran pensiun yang bukan dari Taspen lagi. Jadi tugas Taspen hanya melakukan verifikasi data dan sebagainya. Sedangkan yang dulu Taspen melakukan pembayaran ke mitra bayar, sekarang langsung dari Kemenkeu ke mitra bayar seperti bank atau kantor pos dan kemudian langsung diterima oleh pensiunan. Nah, jika Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan mencairkan gaji pensiunan PNS, apakah pada awal Maret 2025 nominalnya ada perubahan? Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, gaji pensiunan PNS semua golongan, dari golongan 1 hingga 4, telah mendapatkan kenaikan sebesar 12%. Kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12% sudah diberlakukan sejak tahun lalu, dan berdasarkan informasi terbaru belum direvisi sampai sekarang, termasuk pada Maret 2025 nanti. Nah, sehingga sesuai PP nomor 8 tahun 2024 ini, gaji pensiunan PNS yang akan dicairkan Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk gaji pensiunan PNS golongan 1 memiliki gaji terendah 1.748.100 dan tertingginya 1A 1.962.200, 1B 2.077.300, 1C 2.165.200, 1D 2.256.700 rupiah. Sedangkan untuk gaji pensiunan PNS golongan 2, terendahnya 1.748.100, sedangkan untuk tertingginya 2A mencapai 2.833.900, 2B 2.953.800, 2C 3.078.700, 2D 3.208.800 rupiah. Lanjut ke gaji pensiunan PNS golongan 3, memiliki gaji pokok terendah 1.748.100, sedangkan tertingginya 3A 3.558.800, 3B 3.709.200, 3C 3.866.100, dan 3D 4.029.600 rupiah. Lanjut ke gaji pensiunan PNS golongan 4. 4A memiliki gaji pokok tertinggi 4.200.000, 4B gapok tertinggi 4.377.800, 4C gapok tertinggi 4.562.900, 4D gapok tertinggi 4.755.900, dan 4E gaji pokok tertinggi 4.957.100 rupiah.
dengan nominal gaji pensiunan PNS sesuai golongannya yang akan dibayar Sri Mulyani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai awal Maret 2025 nanti. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan informasi kenaikan gaji di tahun 2025? Kemungkinan besar untuk Maret 2025 masih menggunakan aturan yang lama, belum ada perubahan untuk nominalnya seperti yang telah kita sebutkan tadi. Sedangkan terkait dengan informasi kenaikan gaji dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau kita lihat, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini masih sibuk atau masih membahas terkait makan gratis. Ini Sri Mulyani bandingkan makan bergizi gratis dengan catering hajatan. Kemudian, jadi Sri Mulyani program makan bergizi gratis seperti melaksanakan hajatan. Kemudian juga Menkyu Sri Mulyani prediksi pelemahan ekonomi global berlanjut hingga 2026. Kemudian informasi juga Sri Mulyani bongkar penyebab ekonomi RI tak capai target di 2024. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Sri Mulyani belum membahas terkait dengan atau belum merilis terkait dengan regulasi kenaikan gaji di tahun 2025. Apakah telah dibahas atau belum? Intinya hingga saat ini pemerintah melalui Sri Mulyani belum mengeluarkan regulasi baru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Kemudian informasi selanjutnya, Kepala BKN membocorkan soal reformasi sistem pensiun ASN dalam webinar Korpri. Wah, ini ada informasi terbaru nih. Bagaimana sistem pensiun ASN ke depannya? Berikut adalah bocoran dari Kepala BKN. Humas BKN, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pensiunan aparatur sipil negara ASN, Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri kembali menyelenggarakan webinar seri K99 dengan tema pensiun ASN, bisakah sejahtera? Kemudian webinar yang diselenggarakan secara daring ini menjadi wadah diskusi konstruktif untuk membahas permasalahan sistem pensiun PNS yang dinilai belum maksimal dalam memberikan kesejahteraan bagi para pensiunan. Kepala BKN yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Profesor Zudan Arif dalam sambutannya menegaskan komitmen Korpri untuk memperjuangkan sistem pensiun yang lebih adil dan sejahtera. Banyak pensiunan yang terkejut karena dana pensiun yang diterima hanya 8% dari take home pay saat masih aktif bekerja. Oleh karena itu, kami konsisten memperjuangkan single salary system dengan satu sistem gaji tunggal sebesar 15 juta rupiah tanpa rincian tunjangan. Dengan sistem ini, pensiunan nantinya akan menerima 75% dari gaji tunggal tersebut, ujar Zudan Senin 11 Februari 2025 di Jakarta. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Aris Widianto, menyatakan bahwa reformasi sistem pensiun ini bukanlah hal baru. Ia juga menjelaskan bahwa usulan perubahan sistem pensiun telah diajukan sejak 20 tahun lalu. Menurutnya, reformasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengamanatkan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Kami berupaya membentuk lembaga dana pensiun untuk mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun, terang Aris. Lebih lanjut, pada webinar ini juga mengulas beberapa aspek penting dalam program dan pendanaan pensiun yang sedang diupayakan pemerintah, antara lain optimalisasi program persiapan pensiun, opsi perubahan bentuk program pensiun, dan opsi pendanaan. Sekretaris Jenderal Persatuan Wedatama Republik Indonesia, Agung Mulyana, juga turut mendukung langkah-langkah persiapan pensiun yang telah dipaparkan oleh BKN. Menurut Agung, program persiapan pensiun perlu dilakukan secara masif melalui pelatihan dan pembekalan bagi PNS yang akan pensiun. Dengan adanya diskusi dan upaya reformasi ini, diharapkan sistem pensiun ASN ke depan dapat lebih menjamin kesejahteraan para pensiunan.